Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Nah, video sebelumnya kita sudah bahas mengenai ada tiga faktor, tiga peran dalam sebuah bisnis, dalam sebuah peta menurut BMJ. Itu ada pemasok, pembisnis, dan pelanggan. Nah, tiganya ini harus nyambung. Artinya apa yang kita lakukan adalah pertama, antara pelanggan dengan pembisnis apa? Membangun sebuah hubungan. Bagaimana caranya si produk yang kita ini bisa sampai informasi kepada pelanggan. Bagaimana si pelanggan bisa mencintai produk tersebut. Dengan strategi apa misalnya. Nah, ini kemudian begitu pula dengan antara pemasok dan pembisnis, kita harus tahu dulu aktivitas kunci. Jadi kita misalnya total mengerjakannya ini tadi seperti bahwa kita punya produk ini, kira-kira pemasok apa yang bisa bantu saya untuk aktivitas apa saja yang bisa bantu saya dalam mewujudkan tersebut. Nah, yang kedua adalah jembatan berikutnya adalah antara pembisnis dengan pelanggan adalah bagaimana membangun sebuah jaringan pelayanan agar si produk ini sampai kepada pelanggan. Ya, apakah itu kan disebut dengan channeling. Yang berikutnya adalah pembisnis itu harus disupport oleh pemasok. Itu kira-kira barang-barang apa saja yang kunci atau sumber daya apa saja menjadi kunci untuk membantu pembisnis untuk menciptakan sebuah produk. Bisa saja bentuk barangnya, bahan baku, sumber daya orang, dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu faktor yang penting. Nah, tentunya kita jangan lupa bahwa masalah pembiayaan. Yang pertama, antara hubungan pembisnis dengan pelanggan, kira-kira kita duitnya dari mana? Dapat duitnya, pendapatannya ngambil dari mana? Apakah dari jasa advertising? Apakah itu jasa penjualannya? Apakah itu apanya gitu. Yang berikutnya dari struktur produk adalah untuk menjelaskan rincian dari aktivitas-aktivitas kunci dan sumber daya ini memiliki biaya berapa supaya struktur produk ini bisa lebih rendah dari kira-kira pendapatannya. Jadi minimal kan harus dapat untung. Jadi perbedaan antara struktur produk biaya ini adalah ngurusin biaya, kalau ini ngurusin pendapatan. Jadi pendapatan harus lebih tinggi dibanding biaya. Dan ini kita lagi sama sebenarnya terjemahannya bahwa si ini pelanggan, bagaimana si pelanggan ini menyampaikan produknya kepada pelanggan, dan bagaimana si produk kita sampai dicintai oleh si pelanggan. Dan ini akan ngambil uangnya dari mana? Ini dari revenue-nya ya. Nah, untuk mewujudkan dari produk yang kita siapkan atau jasa itu harus ada kunci sumber daya apa saja yang bisa menjadi cost. Yang kedua adalah kunci aktivitas apa saja yang bisa menghasilkan sebuah produk, dan supplier siapa saja yang bisa masuk. Nah, ini kira-kira costnya berapa. Nah, ini kita biasanya bikin blog seperti ini supaya gampang kalian tulis di sini. Misalnya customer segmentnya siapa yang kita rinciannya, who is my audience. Kemudian value proportion atau value apa saja, kenapa orang bisa memilih, what value do I create for my audience. Berarti apa sih nilai tambah saya bisa memberikan sesuatu kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, how do I deliver value, bagaimana kita memberikan menyalurkan value atau nilai yang kita atau produk yang kita kasih kepada mereka, dan bagaimana kita membangun sebuah kepercayaan bahwa produk ini akan dirasakan, dicintai oleh si pelanggan melalui tadi gambarnya love tadi ya. Ini gambarnya gambar transportasi. Kemudian dapat uangnya dari mana? What do I want to receive? Jadi bagaimana saya dapat uang, dapat menerima uang itu. Dan kemudian kunci berikutnya dalam mewujudkan value proportion ini, dari partner kita siapa supaya bisa membantu. Misalnya partnernya misalnya how do I need, jadi apa resource-nya yang kita butuhkan untuk mewujudkan ini, dan apa activity-nya, what do I need to do, bagaimana harus lakukan supaya ini bisa terlaksana, dan cost-nya tuh berapa, dan what do I need to invest, berapa uang dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ini contoh adalah merupakan bisnis model canvassing, social pick, kemudian desainnya Dennis Oakley. Misalnya ini produknya apa ya nih? Produknya adalah misalnya problem kita adalah
sales profesional. Jadi segmen key key executive at large enterprise dan job seekers. Ya, ini bagi customer, bagi orang-orang yang mencari pekerjaan, kemudian mencari sales, jadi seorang pencari kerjaan ini ya. Kemudian value-nya adalah kita sebagai businessman memberikan nilai apa? Misalnya better lead generation, executive branding to improve through leadership, better networking conversion rate. Jadi kita bisa janjikan value ini supaya apa? Bisa memberikan satu peluang pekerjaan bagi orang-orang yang sedang nganggur nih ya. Kemudian carilah apa? Misalnya dia bikin sebuah aplikasi gitu ya. Nah, di channelnya gimana caranya supaya nyampe ke sini adalah dengan cara media sosial, melalui LinkedIn, FB atau referral, melalui di referral lagi, misalnya ada informasi ini dipublish lagi, kemudian melalui email marketing. Dan kemudian bagaimana orang bisa tahu si customer ini melalui professional consulting with warm dan engaging manner. Jadi ini bisa saja caranya meraih si orang cari ini dengan menggunakan consulting profesional, jadi menggunakan konsultan SDM misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana dapat uangnya? Misalnya setup optimism to social profile. Kemudian monthly management fee. Jadi si customernya, si para pencari ini bisa saja membayar uang bulanan, karena dia akan selalu dipublish oleh si aplikasi ini kepada orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang tepat. Kemudian ditulis di sini, kemudian key activity-nya apa? Misalnya kuncinya adalah content creation. Jadi bisa juga bikin konten, kreasi konten-konten di YouTube, kemudian si orang-orang itu harus di-shoot mengenai siapa dirinya. Kemudian lead generation and tracking. Jadi dia harus bikin tracking yang baik atau semacam standar-standar CV ya. Kemudian key resource-nya apa? Bisa bahan-bahannya adalah misalnya perpustakaan, image-nya yang baik, copyright, catatan-catatan yang ini harus diberikan. Dan key partnernya adalah copyright company, bisa juga namanya perusahaan leah company, copywriting company. Jadi perusahaan ada buku misalnya, penerbitan misalnya ya. Cost structure-nya adalah jadi biayanya dari mana aja, bisa dari sosial media, ads, jadi ngeluarin biaya uang untuk media sosial, networking, jadi ada bisa acara-acara di sebuah daerah untuk mencari para pekerja. Kemudian content generation, artinya konten misalnya YouTube dan sebagainya, dia bisa bantu semacam iklan di situ. Nah, semua ini akan terlaksana dalam sebuah desain bisnis model canvassing seperti ini. Jadi dengan peta tersebut kita tahu bisnisnya apa dan mau kemana, ngapain aja, dan berapa kira-kira biaya, untungnya dari mana gitu. Nah, kita gambarkan tadi polanya yang tadi kotak-kotak, ini polanya dalam bentuk gambar. Nah, klien kita ada 150 negara yang kemudian independent music buyer. Nah, di dalam sebuah industri musik ini kan ada juga yang pembeli musik-musiknya. Caranya dia founded musik. Jadi kira-kira ada semacam festival-festival musik di berbagai suatu negara dan daerah. Semua orang bisa ikut pentas di sini. Tetapi ini para independen atau orang yang kalau dia punya musik kan butuh pembelinya dari si klien-klien ini, dan dia mengumpulkan semacam aplikasi yang bisa mengumpulkan para pencipta lagu dan pemusiknya. Bagaimana caranya supaya deliver? Itu dengan distribusi komunikasi, kemudian apalagi nih, dengan club misalnya, dengan lain-lain. Dan kemudian bagaimana mencintai ini melalui www.sellerband.com. Nah, ini adalah untuk para pemusik. Kemudian
Dengan aplikasi ini atau membuat acara-acara ini bisa memberikan keuntungan, bisa dari airplay, music sales, kemudian sponsoring, interest. Nah, ini adalah merupakan semacam I/O dan pengumpulan di bidang musik ya. Nah, bagaimana key activity-nya? Bisa ngambil dari fund management, cari artis management, contract management, communication, dan key resource-nya dari software right. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatannya. Siapa aja partnernya adalah bisa Amsterdam, Amazon, Kinken, Belk.com, AOL, dan kemudian First Band. Nah, ngambil uangnya, cost-nya dari mana aja? Bisa sell band, production, distribution, handling, marketing, software, dan platform. Dan ini adalah merupakan sebuah peta bisnis. Dengan kotak ini aja kita mengerti, oh bisnisnya apa. Oke, nah ini adalah kotaknya. Kalian bisa bikin seperti ini, bikin se-enjoy mungkin. Cari contoh kasus yang kamu bikin supaya kamu bisa buat usaha sendiri dengan kotak-kotak seperti ini atau bisnis model canvassing. Tugas kalian adalah tugas 7, ada tugas kelompok, di mana pilih salah satu industri apa yang akan dianalisa. Seperti kelompok yang tidak boleh sama, kalian harus publish kepada di grup bahwa saya ambil industri apa ya. Bisa industri rotan, toko oleh-oleh, bisnis, silahkan bebas, tapi tidak boleh ada yang sama. Buatlah rencana strategi BMG perusahaan tersebut di bidang yang Anda pilih. Tugas 6 sebelumnya, atau cari tugas yang sebelumnya apa, kirim ke kuliaonline8untag@gmail.com. Kemudian satu kelompok maksimal 3 orang, minimal 2 orang atau minimal 2 orang. Hasil analisa usulan peta strategi yang baru diserahkan melalui email kuliaonline8untag@gmail.com paling lambat minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.